1 minggu kita nggak ketemu. Pasti senang ya Lose? Iya senang Luse, soalnya kita ketemu kembali ya Luse. Betul. Wah Luse mau tanya nih adik-adik, gimana perasaannya adik-adik kalau kita nggak ketemu 1 kali saat ibadah? Pasti sedih ya Lose, kalau Lose sih sedih. Iya Luse juga Luse, pasti sedih soalnya Luse nggak bisa dengerin firman Tuhan, nggak bisa memuji nama Tuhan. Iya Lose, karena kan kalau kita ke gereja kita dipanggil sama Tuhan Lose. Bener Luse. Maka dari itu mari kita nyanyikan pujian Dia panggil nama saya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sepanjang malam hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Biarlah Engkau menyertai kami semua, biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lose mau tanya sama adik-adik dan Lose, siapa di sini yang pernah berbuat dosa? Wah, Luse sih sudah pernah ya berbuat dosa. Pasti semua orang itu pernah Luse berbuat dosa, nggak mungkin nggak. Ya kan adik-adik? Iya betul Lose. Nah, Tuhan Yesus tuh sudah menebus kita dari dosa Lose. Maka dari itu kita tuh harus menjaga hati kita, menjaga sikap kita agar jauh dari dosa Lose. Wah, seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini ya Luse. Oh iya betul Lose. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
Adik-adik, langsung saja untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh dibantu papa mamanya untuk transfer atau bisa juga adik-adik disimpan terlebih dahulu di rumah. Nanti waktu adik-adik datang ke gereja, persembahannya boleh dikasihkan kepada kantong persembahan. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu bawa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami masih boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna di gerejamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Benar. Siapa yang udah siap? Ayo. Ya, adik-adik harus menyiapkan buku catatan mingguan dan Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu dulu loh. Wah, lagu apa itu loh? Tuhan Yesus, aku berjanji. Bagimu akal ibu
pagi adik-adik, ketemu lagi sama Lose. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lose minta adik-adik duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya, catatan mingguannya. Sebelum itu kita sama-sama berdoa ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk boleh memuji nama Tuhan. Sekarang kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami semua dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, Lose punya satu gambar, kalian coba lihat gambar ini. Siapa yang pernah pergi ke seperti gambar yang di situ? Iya adik-adik, itu adalah sebuah pesta pernikahan. Pesta pernikahan itu apa loh? Pesta pernikahan itu ialah ketika laki-laki dan perempuan itu membentuk sebuah keluarga. Biasanya pesta pernikahan itu dihadiri oleh banyak orang. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus yang datang ke sebuah pesta pernikahan. Wah, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi di sana? Yuk, kalau kita penasaran, kita sama-sama mau buka Alkitab kita lebih dulu, kita mau baca ayat Alkitab. Kita mau buka sama-sama ayat kitab kita di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Lose mau bacakan buat kalian semua. Kalian simak di Alkitab kalian masing-masing. Judulnya Perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke sebuah pesta pernikahan. Tuhan Yesus nggak sendirian, Tuhan Yesus ditemani oleh murid-muridnya. Ibu Tuhan Yesus, Maria, juga ada di sana adik-adik. Biasanya di sebuah pesta pernikahan itu dihadiri oleh banyak orang. Di situ juga ada banyak orang yang datang ke pesta pernikahan itu. Di situ juga pestanya, pemimpin pesta itu menjamu mereka dengan makanan, terus juga disediakan anggur. Pokoknya lengkap di situ adik-adik. Sampai akhirnya Maria, ibu Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diminum. Anggur semua sudah habis, nggak ada yang tersisa." Lalu Maria ini percaya adik-adik. Kenapa dia bilang sama Tuhan Yesus? Karena Maria percaya bahwa Tuhan Yesus ialah anak Allah. Tuhan Yesus mampu melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Ibu, kenapa engkau bilang kepadaku? Belum saatnya aku melakukan tugas khusus bagi Allah." Lalu kemudian Maria, ibu Tuhan Yesus, menemui pelayan-pelayan dan berkata, "Lakukan saja apa yang Tuhan Yesus katakan." Di dekat sana ada enam tempayan yang besar. Tempayan-tempayan itu sudah kosong, gak ada isinya sama sekali. Nih, Lose kasih lihat ya, tempayan itu gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, 6 tempayan itu sudah kosong. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu semuanya dengan air."
dengan air sampai penuh. Mereka pun, pelayan-pelayan tersebut, melakukan perintah yang Tuhan Yesus katakan. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah lagi, menyuruh mereka untuk cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka semua, pelayan-pelayan itu melakukan tugas, melakukan perintah dari Tuhan Yesus. Sesuatu yang ajaib terjadi adik-adik. Minuman itu bukan lagi hanya air saja, bukan lagi air, tapi melainkan anggur adik-adik. Tuhan Yesus mengubah air yang asalnya itu air menjadi anggur. Pemimpin pesta itu menyukai anggur tersebut. Tuhan Yesus tahu adik-adik, Tuhan Yesus dapat mengubah air menjadi anggur. Murid-muridnya juga tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang melakukan. Dan mereka pun akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sangat berkuasa ya adik-adik. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat. Mujizat pertama kali Tuhan Yesus ialah mengubah air menjadi anggur. Nah, saya tanya nih sama kalian, mujizat pertama kali Tuhan Yesus apa? Mengubah air menjadi anggur. Perlu kita tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Mari kita semua mulai sekarang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan selesai sampai di sini. Bagi adik-adik yang kelas 1 boleh menyiapkan buku catatan mingguannya. Papa mama boleh membantu. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa ada ayat hafalannya, kalian hafalkan ya. Dan kita mau mulai sekarang, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Yuk sama-sama kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau berjanji bahwa mulai sekarang kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Wah, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan loh, Se. Wah iya loh, adik-adik jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan ya. Iya betul loh, Se. Nggak kerasa ibadah kita udah mau selesai loh, Se. Kita nanti bertemu minggu depan lagi. Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku
Yesus ajarkan kepada muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.